Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Syafebri, SIP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Perkenalkan, saya Anissa Dwi Wahyuni dengan NIM 07011182328019 dari kelas A Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah hukum perburuan di Indonesia. Hukum perburuan di Indonesia dapat dikatakan dimulai pada masa perbudakan, di mana budak sepenuhnya dikuasai oleh pemiliknya dan tidak memiliki hak atas kehidupannya sendiri. Sejarah hukum perburuan ini kemudian berkembang melalui 3 fase. Yang pertama yaitu masa perbudakan, yang kedua masa pekerjaan rodi, dan ketiga masa penala sanksi. Fase 1 yaitu masa perbudakan. Budak bekerja di bawah perintah pemilik tanpa hak sama sekali, bahkan atas hidupnya sendiri. Budak diperlakukan sebagai barang dan tidak memiliki hak yuridis. Peraturan tentang perbudakan mulai muncul antara tahun 1819 sampai 1848 untuk mengatur nasib budak secara terbatas. Peraturan-peraturan pada masa perbudakan meliputi pendaftaran budak tahun 1819, pajak pemilikan budak tahun 1820, larangan mengangkat anak sebagai budak tahun 1829, dan pembebasan perbudakan bagi pelaut yang dijadikan budak dari tahun 1848. Penghapusan masa perbudakan ini mulai dilakukan tahun 1854 sampai 1860. Tetapi pada perbudakan secara resmi dihapuskan sepenuhnya itu mulai tahun 1922. Fase kedua yaitu masa kerja rodi. Pekerjaan rodi yaitu kerja paksa tanpa upah yang dilakukan oleh penduduk untuk kepentingan kerajaan, desa, atau Belanda. Rodi diperkenalkan di masa penjajahan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan benteng. Kerja rodi terbagi dalam 3 golongan, yaitu pertama golongan gubernemen, yaitu untuk kepentingan pemerintah, yang kedua rodi perorangan untuk kepentingan pembesar lokal, dan yang ketiga rodi desa untuk kepentingan desa. Penghapusan rodi itu dimulai sejak tahun 1880-an. Mulai diberlakukannya sistem pajak bagi yang ingin bebas dari rodi. Kemudian pada tanggal 1 Februari 1938, rodi resmi dihapuskan di Jawa. Selanjutnya tahun 1946, rodi baru benar-benar dihapuskan di wilayah tertentu oleh pihak militer. Yang ketiga yaitu masa penala sanksi. Penala sanksi adalah perburuan biasa, di mana buruh bekerja di bawah pimpinan majikan dengan upah, namun tetap berada di bawah pengaruh feodal. Peraturan-peraturan pada masa ini yaitu tahun 1819 yaitu peraturan perjanjian kerja mulai diterapkan. Tahun 1872 denda atau kerja paksa bagi buruh yang meninggalkan pekerjaannya tanpa alasan. Yang ketiga, tahun 1880 muncul Koeli Ordonanti untuk mengatur kerja di perkebunan Sumatera Timur untuk menetapkan hukuman bagi buruh yang melanggar perjanjian kerja. Karena banyak penyalahgunaan terjadi, sehingga mendapatkan kritik keras dari publik, pada tahun 1941, peraturan Koeli Ordonanti dicabut dan penala sanksi secara resmi dihapuskan pada tahun 1942 pada tanggal 1 Januari. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu, sejarah hukum perburuan di Indonesia mencatat perjalanan panjang dan penuh perjuangan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dalam dunia kerja. Dimulai dari masa perbudakan yang menindas, kemudian beralih ke masa rodi atau kerja paksa, dan puncaknya adalah masa penala sanksi yang memberikan kekuasaan besar pada pengusaha. Melalui perjuangan panjang, masyarakat berhasil menghapuskan praktik-praktik eksploitatif tersebut dan membangun sistem perburuan yang lebih manusiawi. Namun, tantangan masih terus ada seperti kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan. Sejarah ini mengajarkan kita pentingnya terus memperjuangkan hak-hak pekerja dan membangun sistem perburuan yang adil dan bermartabat. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.